Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Eka. Selamat malam nih Bu. Selamat malam. Bagaimana Bu kabarnya malam ini? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas waktunya malam ini. Sehingga Oke, kita sama-sama. bisa kembali nih untuk ngobrol di sesi ini. Kira-kira Bu Susi mau ngobrol apa nih? Ngobrolin apa ya Pak ya? Bebas lah Bu. Gini, Iya iya ya. boleh, Gini boleh, Pak Eka boleh. ya. Akhir-akhir ini saya tuh suka gemes Pak ya. Saya tuh prihatin banget kalau lihat anak-anak muda seperti ini. Mereka itu sebenarnya anak-anak baik, tapi ketika mereka berbicara dengan orang yang lebih tua, apalagi menggunakan bahasa Jawa, wah, baik apapun anak itu akan nampak nggak sopan. Karena apa? Dia itu ngobrolnya itu nggak bisa dibedakan gitu loh, antara yang dengan yang muda, dengan temannya, atau dengan yang tua, itu nggak dibedakan. Ya kan? Nggak bisa berbahasa Jawa dengan baik. Jadi, di sini sebagai pendidik, seorang pendidik, saya jadi berpikir, saya harus mulai ini dari murid saya. Bagaimana supaya siswa saya nanti bisa berbicara dengan bahasa Jawa dengan baik dan terampil gitu. Saya ingin kita bicara. Baik Bu Susi. Jadi kalau boleh saya catat nih, ada sebuah kegelisahan ya, kegusaran dari Bu Susi tentang kondisi murid-murid Bu Susi sekarang nih. Bagaimana eh, sepertinya kok anak-anak sekarang ini komunikasinya bisa dibilang tidak seperti anak-anak dulu gitu ya Bu ya. Jadi Iya, Pak. unggah-ungguhnya, sopan santunnya itu kurang dan Ibu nganggap itu sebuah masalah ya, Iya, sebuah masalah yang mungkin bisa jadi karena anak-anak kurang terbiasa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa kromo. Itu ya, Bu ya. iya benar. Oke. Kira-kira di karena waktu kita nggak banyak nih, Bu. Mungkin hanya sekitar 10-15 menit depan. Harapan Ibu apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita nanti ini endingnya? Dari obrolan kita ini nanti, saya berharap saya bisa menemukan cara ya supaya anak-anak didik saya nanti bisa terampil berbahasa Jawa dengan baik dan benar, supaya nanti dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam dia bercakap-cakap dengan ngobrol dengan orang tuanya, keluarganya, atau terlebih kalau di sekolah dengan bapak ibu gurunya. Ya, Pak. Itu ya, Bu ya. Jadi Ibu pengen anak-anak itu mungkin dimulai dari fasih dulu ya. Fasih dulu berbahasa Jawa, kemudian terbangun ke sebuah kebiasaan dalam keseharian anak-anak itu lebih-lebih mungkin di sekolah ya Bu ya untuk menggunakan bahasa Jawa itu dan lebih-lebih itu ke guru-gurunya gitu Bu ya, ke orang tua juga gitu Iya nih Bu ya. betul, betul sekali Pak Eka. Oke Bu, kalau misalkan kondisi yang Ibu harapkan itu ada di level 10 katakanlah seperti itu. Terus saya ini buat level nih, buat rank 1 sampai dengan 10. Untuk Yes. kondisi murid-murid Ibu saat ini kira-kira ada di level mana nih? Ya di level 5 deh Pak. 5 ya. Iya, di level 5. Mungkin bisa Ibu ceritakan level 5 itu kayak gimana ya kondisinya itu? Level 5 ini gini, saya katakan level 5 karena ya anak-anak itu nggak parah-parah banget lah Pak, nggak bisanya itu. Khususnya murid saya kan udah lumayan gede ya. Jadi dia udah lumayan mengerti. Cuma kadang-kadang itu mereka ya sering-sering lupa gitu karena mungkin belum terbiasa atau gimana ya, masih suka campur-campur gitu sama bahasa-bahasa Maroko sama bahasa Indonesia gitu.
Gitu ya, Bu, ya. Iya, Pak. Oke. Eh, Harapannya sih anak-anak itu fasih, lancar. Itu idealnya seperti itu ya. Tapi Iya. untuk mencapai itu mungkin juga agak berat sih. Nah, setidaknya katakanlah nggak sampai di 10 lah katakanlah. Tapi paling nggak harapan ibu anak-anak bertumbuh atau berproses setidaknya bisa nyampe level berapa dulu nih? Hmm, 7 kayaknya cukup, Pak ya. 7 ya. Ya, Ya, karena kalau untuk ke 10 gimana itu gimana? guru-gurunya aja, yang guru-guru muda ini Pak Eka ya, Heeh, itu aja masih kadang-kadang masih suka kesleo ya, mereka masih suka lupa ya, karena belum terbiasa gitu, guru-guru muda ini. Mungkin anak-anak ke-7 udah cukup. ketujuh ya Bu ya. Oke. Terus apa nih rencana Ibu untuk bisa anak-anak bisa apa ya berbahasa kromo dengan baik, terus terbiasa dengan percakapan menggunakan bahasa kromo itu setidaknya di level 7 itu tadi. Apa nih rencana Ibu? Sana ya Pak Eka ya. Eh, Mungkin saya ini Pak Eka ya, saya berpikir eh, mungkin saya akan membiasakan mereka berbahasa Jawa setiap hari Rabu. Kebetulan Asnam itu ada bahasa Jawa tuh hari Rabu Pak Eka ya. Oke, Jadi saya catat hari ya. Rabu itu full full untuk bahasa Jawa gitu. Full bahasa Jawa. Ada lagi Bu? Kira-kira? Nah, saya juga punya rencana ini mau saya gimana ya kalau saya anak-anak butuh kebiasaan kosakata. Jadi saya buatkan buku jurnal harian eh, Hmm. sedinten kalimat atau dalam bahasa Inggrisnya one day one sentence atau kalau di sekolahnya Pak Eka mungkin one day one juice gitu ya Pak ya. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Itu seperti apa, Bu? Sedinten Seperti apa kalimat. itu? Jadi Eh, eh, aplikasinya seperti apa itu? jadi saya buat buku itu saya jilid setiap Heeh. hari anak-anak itu nanti menerjemahkan dari bahasa ke bahasa Jawa setiap hari satu kalimat. Nanti kalau udah dapat 6 hari, dimintain tanda tangan ke orang tuanya. Nggak boleh dia bawa pulang, Pak Eka. Yang Hmm. ngajarin nanti ibunya. Nanti Waktunya satu kapan itu, Bu? gimana? Waktunya kapan itu? Itu kan satu hari satu tuh. Nggih, Di nggih. jam-jam Iya. istirahat atau di awal pembelajaran atau bagaimana? Nggak. Itu waktunya di sebelum pembelajaran dimulai. Setelah Oke, berdoa gitu. oke, Semacam oke. literasi gitu, Pak Eka. Oke. Literasi Wes, kosakata. good job, Bu. Kira-kira Iya. kapan nih mau di action nih? Actionnya, Ya. eh, kayaknya habis PTS ini Pak. Ini kan masih PTS hari Senin ini kan PTS ya. Kayaknya setelah PTS lah mau saya coba. Ini ada dua ya tadi yang saya catat ya. Ada Iya. pembiasaan bahasa Jawa di hari Rabu sama buat jurnal harian. Kira-kira yang Eh, paling deket Ibu mau lakukan yang mana dulu? Kayaknya yang jurnal dulu Pak ya. Ya Jurnal. itu beriringan sih ya. Nggak ceritanya nggak lama-lama sih. Jurnal dulu karena anak-anak kan dari menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa itu kan nanti dia per suku kata, dia otomatis kan bisa menguasai, menghafal. Dari menghafal per suku kata itu tadi kan nanti dia kosakatanya jadi banyak, lalu bisa dipraktekkan speaking, berbicara tiap hari Rabu itu. Itu Pak Eka. Oke. Good Caranya job. gitu Pak Eka. Nah, gini Bu, namanya sebuah program atau rencana itu kan bisa jadi dalam proses perjalanannya ada masalah tuh. Kira-kira nanti ketika ada kendala-kendala, eh, plan Ibu atau mungkin ada orang yang bisa aja Ibu diskusi tuh untuk mencari solusinya kali. Siapa lagi Pak Eka yang pertama ya jelas Bapak Kepala Sekolah. Oke. Ya, atau mungkin nanti bisa sama Support ya. teman-teman. Jadi support Iya, banget ya. betul sekali Pak Eka. Kemana lagi saya mengadu kalau nggak kepala sekolah. Alhamdulillah kalau dapat support. Terus siapa lagi Bu kira-kira? Ya, bisa di komunitas praktisi saya itu di guru-guru teman-teman sejawat itu. Mereka kan juga eh,
apa ya, mereka kan juga ini sedang sedang menjalankan kegiatan seperti saya ya, melakukan pembiasaan apa berbahasa Jawa di hari Rabu. Mereka itu sudah mau melakukan, cuma belum konsisten, Pak. Gitu ya. Nah, ini mau digerakkan lagi, serempak, kita kompak, Pak, dari kelas bawah. Wah, menarik sekali. Semangat, Ibu. Oke, tidak terasa kita udah di akhir sesi nih kayaknya ya. Iya, Dari diskusi kita yang sudah berjalan ini, apa nih yang Ibu sudah rasakan, Ibu dapatkan ini? Dapat dapat apa nih tadi? Mungkin ide-ide atau apa yang Ibu dapat dari diri Ibu sendiri nih tadi? iya, 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 saya senang sekali Pak Eka. Ini tanpa terasa nih, tadi saya udah menggali-gali ya. Jadi awal tadi saya belum menemukan cara, hingga saya di akhir sesi ini saya bisa menemukan cara supaya anak didik saya itu bisa terampil gitu berbahasa Jawa, Pak Eka. Terima kasih sekali. Oke, sama-sama Bu. Saya tunggu nih, kapan kita punya waktu untuk ngobrol lagi. Saya ingin dengar cerita Oke, Bu Susi siap. berikutnya nih, setelah action ini. Oke, siap, siap, siap. Oke Bu Susi, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama Pak Eka. Ketemu lagi ya di lain kesempatan. Sampai jumpa. Oke, jumpa. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Baik Pak Eka, hari ini kita akan ngobrol sebentar Pak Eka ya. Ya, Boleh, nggak lama boleh. sih, 10-15 menitan gitu aja ya. Boleh, boleh. Ini Pak Eka pengennya kita ngobrolin tentang apa nih Pak? Apa ya Bu? Kalau itu seputar masalah-masalah di sekolah saya boleh? Kaitannya dengan murid-murid saya? Iya, oke. Iya Bu. Apa Pak? Jadi gini, saya merasakan ya, anak-anak saya itu ketika saya ajar itu sepertinya mereka kurang antusias gitu ya, kurang semangat gitu. Ya mungkin semangat itu muncul lah di menit-menit awal, di kegiatan awal, tapi ketika setelah sudah masuk katakanlah lebih dari 15 menit, itu konsentrasinya sudah mulai buyar itu. Udah ada yang izin ke kamar mandi, udah ada yang ngobrol sama temennya. Iya. Kayak seperti mereka itu ndak butuh gitu loh ya, nggak butuh itu. Entah itu mereka merasa kesulitan atau apa. Biasanya saya nemukannya di pelajaran matematika sama bahasa Jawa itu. Oh, Kayak agak rada momok gitu ya. Gitu iya, sih iya. Bu masalah saya. Oh, iya, iya. Berarti kalau bisa saya tanya, ini anak-anak ini mahasiswanya Pak Eka ini kayak nggak butuh gitu ya, kayak terpaksa gitu ya, kayak terpaksa menurut pembelajaran matematika dan tadi bahasa Jawa gitu ya. Iya, Betul kan? ada kesan seperti itu sih Bu. Ada kesan seperti itu. Jadi ya lebih kepada tuntutan saya sebagai guru untuk ngajar, tapi sepertinya anak-anak itu belum menemukan apa sih manfaatnya gitu loh. Dan ketika menemukan kesulitan itu ya dia relatif memilih untuk menghindar daripada menekuni gitu loh. Jadi akhirnya ya tadi menghindarnya izin ke belakang karena menganggap mungkin sulit pelajaran itu dicerna atau ngobrol dengan temannya yang lain gitu. Kayak Gitu. seperti itu sih Bu.
Jadi kayak anak-anak itu kayak apa ya? Kayak butuh semacam ini ya, apa? Pembelajaran menurut mereka kayak pembelajaran itu kayak kurang menarik atau gimana gitu ya? Ya Ustadz Eka. Iya, bisa dibilang seperti itu sih, Bu. Bisa dibilang anak-anak merasa kurang menarik apa yang saya sajikan, dan saya pingin sih gimana caranya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa bisa menarik bagi mereka, dan mereka akhirnya, oh seru nih, oh aku butuh nih untuk tahu ini gitu. Oke, oh kalau menurut penangkapan saya nih ya, berarti Pak Eka ini untuk obrolan kita kali ini, Pak Eka ingin menyajikan pembelajaran yang menarik gitu ya, supaya anak-anak senang. Jadi mereka merasa yang lebih butuh gitu ya, bukan pembelajaran itu nggak terpaksa gitu ya. Betul, betul seperti itu, Bu. Kata kuncinya menyajikan pembelajaran yang menarik gitu. Betul, betul. Oke Pak Eka, apa sih yang sudah dilakukan Pak Eka selama ini untuk menyajikan pembelajaran menarik gitu yang sudah dilakukan? Ya, selama ini sih saya coba untuk apa ya? Katakanlah di awal pembelajaran saya melihat kok moodnya anak-anak kurang, ya saya coba ajak anak-anak untuk ice breaking dulu gitu. Ya seperti itu. Mungkin setelah salam saya ajak untuk yel-yel, saya ajak untuk ice break. Tapi ya ice break. Ya, ya, ya. Berarti anak-anak diajak ice break gitu ya, biar anak-anak nggak bosan. Mungkin ada lagi? Ya sesekali saya, kalau itu di tengah-tengah, sesekali saya putarkan video sih. Video yang memotivasi itu kadang-kadang yang bisa ada kaitannya dengan pembelajaran itu biar lebih fokus. Kadang-kadang ya itu tadi video ice break itu tadi. Video ice break sama apa tadi ya? Video ice break sama di tengah-tengah tadi ya, di tengah-tengah pembelajaran tadi ya. Oke. Oh, gini, nggak ada lagi? Apa ya, Bu? Saya sih pinginnya ke depannya anak-anak itu karena saya sudah dapat ilmu baru ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Bisa jadi mungkin anak-anak merasa belum butuh ya, atau kebutuhannya belum terpenuhi sebagaimana ketercapaiannya dari masing-masing anak itu. Jadi kalau saya lihat di pembelajaran berdiferensiasi ini kan benar-benar memetakan anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat ini sih mau saya coba itu bagaimana mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui kesiapan belajar mereka di awal, mungkin kayak gitu. Iya, jadi Pak Eka juga mau menerapkan di samping tadi ya ada ice breaking, video ice breaking dan sebagainya tadi, Pak Eka juga ingin menerapkan apa yang sudah Pak Eka dapatkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin dalam aspek apa tadi kesiapan belajar Pak Eka ya. Mungkin bukan hanya aspek kesiapan belajar Pak Eka bisa ditambahkan lagi ya. Itu tadi. Yang saya coba dan sudah saya coba dan ingin saya terapkan dalam waktu dekat itu. Tapi mungkin kalau itu dirasa apa ya belum maksimal, saya akan coba cara yang lain, mungkin dari aspek gaya belajar mereka atau apa ya profil belajar mereka lah. Jadi yang mungkin tipikalnya audio visual ya saya putarkan video, yang sukanya visual mungkin saya buatkan poster, yang mungkin tipenya kinestetik ya kita ajak main-main lah. Oke, ya Pak Eka. Jadi di samping menerapkan apa pembelajaran diferensiasi pada aspek kesiapan belajar, juga
mau dicoba lagi profil belajar atau kayak belajarnya siswanya Pak gitu ya. Baik Pak Ika. Ini Pak Ika ya. Misal saya punya gambaran skala 1 sampai 10. Ini Pak Eka sudah ada di posisi berapa ya dalam menyajikan pembelajaran ke anak-anak ini? Sehingga anak-anak 1 sampai 10 Pak Eka ada di posisi berapa? Untuk saat ini ya Bu, Ya, untuk saat ini ya masih di level 5 kayaknya, 5-6 mungkin lah. di level 5-6. Iya. Wow, level 5-6 itu udah bagus udah kayak itu udah setengah perjalanan loh untuk apa ngasih buku-buku sedikit juga terapi. 56 angka 56 itu angka cukup bagus. Oke, Pak Eka, dari 1 sampai 10 kan ada di 5. Pinginnya Pak Eka ini depan untuk kedepannya ada di posisi berapa? Idealnya sih pinginnya ya di level 10 lah, maksimal lah anak-anak itu benar-benar apa ya, antusias, semangat gitu. Tapi paling tidak ya bertahap lah, berproses. Mungkin dalam waktu dekat ini dia sudah ada di level 7, 8, saya rasa juga cukup bagus. Ada progres lah di situ. Oh gitu ya, 7 atau 8 sudah bagus gitu ya. Oke Pak Eka, lanjut nih Pak Eka ya. Untuk ke skala, untuk menuju ke skala yang diinginkan Pak Eka itu untuk ke depan dulu 7 atau 8 itu tadi, apa sih rencananya Pak Eka untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan? Ya itu tadi Bu, saya coba ingin menerapkan pembelajaran apa berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Jadi mungkin di awal saya juga akan perlu petakan bagaimana mood anak itu dalam belajar hari itu, dan itu nanti saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau saya menangkap sih ya, tadi ada 2 ya rencananya. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kedua pembelajaran sosial emosional PSD itu Pak. Baik Pak Eka, melaksanakan rencana-rencana itu kan biasanya kita itu nggak semulus guys. Seperti kita kendala ini Pak Eka bisa memprediksi kendala apa saja yang kira-kira akan dihadapi Pak Eka untuk menjalankan. Gimana Bu? Iya, untuk menjalankan rencana itu loh, biasanya kan ada kendala. Bagaimana Pak Eka bisa memprediksikan kendala-kendala yang akan kita hadapi? Saya pikir saya coba akan refleksi lah. Jadi setiap akhir pembelajaran yang saya lakukan coba saya refleksi, saya komunikasi dengan teman-teman, minta masukan, umpan balik dari teman-teman apa yang kurang, dan itu nanti akan saya perbaiki di pembelajaran berikutnya. Kendalanya apa Eka? Kendalanya lebih pada mungkin ke apa gitu? Mempersiapkan sih, kesiapannya sih, kayak misalkan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita juga butuh media yang beragam ya, sesuai dengan kebutuhan anak ya. Iya Pak Eka. Jadi itu sih kendalanya. Jadi kendala waktu untuk menyiapkan media-media itu. Oke, ya. Jadi waktu Pak Eka ya. Jadi kalau saya menangkap ini lebih tepatnya waktu ya Pak Eka kendalanya ya, karena harus menyiapkan media-media yang menyenangkan, yang bisa menarik pembelajaran anak-anak. Oke. Tadi itu ada kendala, kemudian
tentunya Pak Eka untuk mengatasi itu juga ada solusi ya, Pak Eka. Apa sih solusinya kalau tadi terkendala waktu? Ya, mungkin saya akan coba apa ya, Bu? eh, memanfaatkan media-media yang sudah ada. Kalau di tempat saya kan ada PSB itu, jadi mungkin tidak semua media harus dibuat ya. Tapi kalau memang di sekolah ada media-media itu, ya semaksimal mungkin saya manfaatkan. Gitu ya. Kaitannya dengan waktu itu Pak, kalau untuk kaitannya dengan waktu Ya ya. akan saya manage lah kapan saya untuk bisa membuat perencanaan. Jadi sekalian buat RPP mungkin sambil berpikir media-media apa, terus dan jauh-jauh hari lah sudah saya siapkan. Oke, good itu. Ini kalau saya menangkap berarti yang lebih tepatnya ini Pak ya, akan mempersiapkan jauh-jauh hari gitu ya, kan berkaitan dengan waktu gitu ya. Oke Pak Eka, menarik sekali. Kalau boleh tahu, kapan nih kira-kira actionnya ini mau dijalankan? Yang apa dulu nih? Yes. Yang mana dulu lah terserah nanti. Yang mau dijalankan dulu yang mana? Mungkin yang dalam waktu dekat ini yang pembelajaran berdiferensiasi kali ya. Oke, ya. Kapan tuh Pak Eka? Ya dalam waktu dekat ini. Kan ini tanggal 8 kalau di sekolah kami kan sudah mulai PTS. Mungkin setelah PTS inilah. Oke, setelah PTS. Kira-kira ini nanti setelah Pak Eka melaksanakan action ini, tindakan selanjutnya apa Pak Eka? Pak Eka kan sudah melaksanakan actionnya ini, nanti tindakan selanjutnya apa? Di Ya itu dalam tadi Bu. pelaksanaannya kan kadang kan ada keberhasilan Ya, kadang ya. enggak. Ya akan coba kita evaluasi lah, kita refleksi mana yang kurang, kita perbaiki dan diskusi dengan rekan sejawat untuk saling memberikan masukan gitu. Oke, jadi akan melakukan evaluasi, refleksi, dan diskusi dengan teman sejawat. Ini berarti nanti setelah action ini kita bisa melakukan obrolan kayak gini lagi ya? Gitu. Boleh, Bisa boleh Bu, melakukan boleh, lagi ya, Pak? boleh. Boleh Pak ya, karena saya penasaran ini progresnya kayak apa nanti. Kali-kali aja nanti kalau Pak Eka berhasil kan saya bisa nyontoh gitu. Itu boleh ya Pak Eka ya? Boleh. Oke Pak Eka, karena keterbatasan waktu, jadi ini hari ini ya. Nanti kiranya ada hal yang lakukan lagi pada sesi itu ya Pak Eka ya. Oke, makasih banyak Bu. Oke, cukup Pak Eka dari saya itu, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.